Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasanya masih tetap semangat, lancar, tanpa kendala tentunya. Amin, amin. Insya Allah ke depan lagi masih ada hari yang panjang dalam perjalanan kita menyelesaikan bulan Ramadan ini. Kami insya Allah akan selalu bersama Ustadz Hafiz Baihaqi dalam program Ramadan Istimewa akan menemani para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang berbahagia di rumah dengan materi-materi seputar puasa. Nah, pada pembahasan yang telah lalu telah dibahas mengenai rukhsah dalam berpuasa. Kemudian siapa-siapa saja nih nanti yang tergolong dalam rukhsah tersebut, siapa golongannya. Kemudian ini kemarin belum sempat nih dalilnya seperti apa nih Ustaz? Ya, Dalil mengenai rukhsah sebagai dasar kita melakukan atau mendapatkan keringanan rukhsah tersebut. Kemudian nanti ada berapa golongan nih? Siapa saja yang mungkin atau siapa saja golongan yang dapat keringanan tersebut? Silakan Ustaz. Betul. Oke, terima kasih Pak Hairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT dan para pemirsa semuanya, kita bincang-bincang kembali pada pembahasan tentang rukhsah. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertiannya dan sekarang kita awali dengan dalil daripada rukhsah itu. Dalilnya adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun ayamin ukhar. Barang siapa orang yang diantara kalian maridon, ya, sakit, aw ala safarin, atau dia dalam perjalanan, fa'iddatum min ayamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti daripada hari yang telah kalian tidak puasa di hari yang lainnya. Di hari yang lain. Jadi bukan di bulan Ramadan. Ya, ini adalah dalil tentang rukhsah daripada puasa. Bolehnya kita tidak puasa, bolehnya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk tidak berpuasa. Nah, di antaranya itu ada 4 sebetulnya. Nanti kita jelaskan. Cuma di Al-Quran ini disebutkan dengan jelas, ya, 2 kelompok pertama, ya. Faman kana minkum maridon aw ala safarin. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang sakit, ya. Pertanyaan Pak Hairul, sakit yang bagaimana? Nah, itu. Para ulama menjelaskan, bagaimana kalau cuma sakit batuk-batuk dikit atau pilek sakit mata dikit, biasanya sakit mata atau pusing-pusing dikit, itu nggak masuk. Ya, jadi jangan karena sakit mata, Pak Hairul, kenapa nggak puasa makan es tadi? Aku sakit mata aja. Kan kalau sakit mata masih bisa puasa. Enggak, menghal ini yang kemudian oleh para ulama sepakati adalah sakit yang menjadikan kita tidak bisa berpuasa. Tentu bukan diri kita seorang, bukan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri mungkin hanya perlu udah nggak mau puasa, ya kan? Ini meler terus hidung udah nggak puasa. Ini orang kesehatan, ahlinya dokter, ya. Misalkan dokter menentukan, ya, si fulan sakit, yang kalau dengan sakitnya itu kalau dia puasa bertambah berat, bertambah parah. Ya, bertambah parah. Jadi lawas sembuhnya, lama sembuhnya. Nah, itu yang menjadikan dia mendapatkan keringanan. Jadi kalau cuma, ya, sakit apa itu tadi, pilek, flu, pusing-pusing dikit, ya kan, itu tidak menjadi penghalang, dia tetap wajib puasa, ya kan? Atau yang apalagi yang pura-pura sakit, ya kan? Ya kan? Nah, itu lebih lagi, ya, dia tetap harus berpuasa. Jadi yang pertama adalah golongan mereka orang-orang yang sakit. Nah, bagi mereka yang sakit, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Namun ingat, dia harus mengqadha. Apa itu mengqadha? Dia mengganti, ya, mengganti pada hari yang lain. Kapan? Ya, di bulan setelah Ramadan. Ya, bisa di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, bisa juga di bulan Dzulhijjah, Muharram. Yang penting jangan sampai ditunda-tunda sampai Ramadannya akan datang. Itu. Jadi dalam setahun waktu ke depan, 11 bulan depan, lunasin itu. Bayar utang puasanya gitu.
Dan dicatat kemarin saya nggak puasa berapa hari. Kalau nggak tercatat kan jadi lupa kemarin Betul, saya sakit Ustaz, berapa ya. hari ya kan. Nah harus dicatat itu karena ini harus dikodok, diganti dengan sejumlah hari yang dia tinggalkan. Sakitnya berapa hari maka ganti dengan puasa dengan hari yang ditinggalkan itu, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah juga menyebut Al-Quran, au ala safarin, atau mereka orang-orang yang dalam keadaan safar, dalam perjalanan. Perjalanan bagaimana? Ini yang harus kita jelaskan ya. Menurut para ulama, sudah disepakati oleh para jumhur ulama, adalah perjalanan yang memenuhi jarak safar, ya kan? Jadi kalau kita jalan, ya, Pak Hairul jalan dari sini sampai ke Handil Bakti ya, nengok rumah, oh iya. aku berjalan nih, aku berarti boleh batal puasa. Itu namanya membatal puasa tidak berilmu, ya tidak mengikuti kaidah agama. Betul. Gitu kan. Kalau bahasa kita sekehendak kita, maksud cuma jalan kan, itu ada katanya safar dalam perjalanan. Aku dalam perjalanan ke Handil Bakti, ya itu tidak betul, ya kan? Jadi ala safarin yang dimaksud itu adalah mereka yang masuk pada jarak safar. Jarak safar yaitu jarak safar sholat. Ketika kita sholat itu boleh kita menjamak dan mengqashar. Kapan? Kalau menjelaskan kurang lebih sekitar 80 km. 80 km itu minimal batasnya. Iya, batas minimal. Jangan dari Banjarbaru Banjarmasin belum ya kan? sampai. Belum sampai. Ya. Oh, kami sudah 5 jam kayak ke Banjarbaru. Kalau lebih daripada ke Binuang kok. Tapi kan jaraknya belum sampai. Yang dihitung jaraknya bukan lamanya. Bukan lamanya. Kalau sini sampai ke Sabilal bisa 3 jam macet. Pasar Wade kan. Jadi bukan karena waktu lamanya gitu ya, tapi jaraknya itu. Antara titik A ke titik B. Iya betul, jaraknya. Ya kalau dari Banjarmasin sampai Binuang, kalau kita arah ke Tanjung, kalau kita arah ke Palangka sampai Pulang Pisau, ya kan? Pulang Pisau tahu Pak Hairul ya? Ya tahu, di Kalimantan Tengah. Ya Kalimantan Tengah. Itu sudah mau jarak safar itu. Nah ketika kemudian sampai jarak safar sholat, maka dalam puasa pun orang yang musafir itu disamakan dengan orang yang bepergian dalam jarak safar sholat. Jadi boleh gitu kan. Ustadz, kalau tetap puasa pang sayang ya, kalau kita nggak puasa gitu kan, sayang karena pahala puasa ini luar biasa. Betul. Kadang ingin tidak mau meninggalkan gitu kan. Karena Nabi mengatakan siapa orang yang meninggalkan puasa, maka pahalanya itu tidak bisa disamakan. 1 hari tinggalkan itu tidak bisa diganti kita dengan puasa sepanjang hayat, sepanjang masa, luar biasa. Ya kan? Ya itu boleh. Jadi kita nggak puasa, kita puasa tetap, walaupun kita orang safar tetap puasa, boleh, nggak apa-apa. Itu lebih baik. Lebih baik malah ya gitu. Ya. Terima kasih nih Ustadz atas pembahasan golongan-golongan yang mendapatkan keringanan untuk meninggalkan atau tidak berpuasa nih. Antara lain itu tadi adalah orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan. Ya, tapi perjalanan ini juga ada ketentuannya ya, tidak hanya jalan dari rumah tetangga ke rumah kita, bukan seperti itu. Ada jarak-jarak yang sudah ditentukan dalam hukum Islam tersebut. Betul. Baiklah Ustadz, terima kasih. Nanti kita sambung lagi materi tentang pembahasan mengenai rukhsah dalam berpuasa pada sesi berikutnya, Ustadz. Terima kasih para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia di rumah dan selalu mengikuti perjumpaan kita dalam Ramadan Istimewa. Nanti kita sambung lagi materi berikutnya pada sesi di lain hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.